Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mudaththir merupakan salah satu surah yang mulia di dalam Al-Quran dan menempati urutan ke-74 di dalam Mushaf Utsman. Nama surah ini diambil dari kata Al-Mudaththir yang terdapat pada ayat pertama, yang secara bahasa memiliki arti orang yang berselimut atau orang yang berkemul. Ditinjau dari segi tempat turunnya, surah ini tergolong sebagai surah Makkiyah karena sebagian besar ayat-ayatnya diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Surah Al-Mudaththir ini secara keseluruhan terdiri dari 56 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah mufassal, yaitu surah-surah yang pendek. Peristiwa turunnya surah ini memiliki latar belakang sejarah yang sangat penting dalam fase kenabian Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW merasa terkejut dan menggigil setelah didatangi oleh malaikat Jibril, beliau pulang ke rumah dan meminta keluarganya untuk menyelimutinya dengan kain. Dalam kondisi berselimut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu melalui surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi perintah langsung untuk bangkit dan bersiap menjalankan misi dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru Nabi Muhammad SAW agar meninggalkan kemalasan, bangun, dan segera memperingatkan umat manusia akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengagungkan kebesarannya. Secara garis besar, isi kandungan dari surah Al-Mudaththir mencakup perintah untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkan pakaian dari segala bentuk kotoran atau najis secara lahir maupun batin. Selain itu, surah ini juga menegaskan kewajiban untuk menjauhi segala perbuatan dosa dan kemusyrikan, serta tidak merasa bahwa amal kebaikan yang dilakukan sudah cukup besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian ayat-ayat berikutnya, surah ini juga menceritakan tentang ancaman pedih bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah yang disorot adalah kisah seorang tokoh penentang dakwah yang sombong, yang kelak akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor karena senantiasa mendustakan kebenaran Islam. Surah Al-Mudaththir ditutup dengan penjelasan mengenai kondisi orang-orang kafir yang lari ketakutan bagaikan keledai liar ketika mendengarkan peringatan dari Al-Quran, serta penegasan bahwa Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh alam. Ayat-ayat terakhir ini juga mengingatkan bahwa tidak seorang pun dapat mengetahui siapa yang berhak mendapat ampunan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Pemilik Takwa. Semoga cahaya Al-Quran senantiasa menerangi hati kita, melembutkan jiwa, dan menuntun setiap langkah kaki kita di atas jalan kebaikan yang diridainya. Karena tiada kedamaian yang lebih abadi selain hidup yang senantiasa terikat dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.